kalau misalkan kita sudah mencoba menilai diri kita, memahami diri kita, kita akan lebih baik lagi di dalam bersikap, di dalam bermasyarakat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BSI semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita ya, yaitu kegiatan TikTok. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk sharing kepada sahabat BSI semua. Dan untuk tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini yaitu terkait introspeksi dan resolusi seperti itu ya. Nah, tema ini sebenarnya saya ambil karena terinspirasi berhubung sekarang kita berada di penghujung akhir tahun ya, dan sebentar lagi kita akan masuki tahun baru, jadi harapannya ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Gitu. Baik, sebelumnya, perkenalkan bagi sahabat BSI yang masih, mungkin ada yang baru yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, saya Rita Nuraini, biasa teman-teman panggil saya Rita gitu ya. Saya dari tim Avengers, timnya Mas Sigit, sebagai UI UX designer. Begitu. Nah, mungkin langsung saja nih kita masuk ke materinya. Introspeksi itu apa gitu. Nah, mungkin kata ini tuh sudah tidak asing ya untuk kita, sering kita dengar gitu. Atau mungkin bahkan kita itu sering sering menggunakan kata ini gitu ya. Tapi sebenarnya apakah kita udah tahu apa itu introspeksi gitu ya. Nah, mungkin kita coba gali lebih dalam gitu ya, karena kayak kalau misalkan kita mungkin sering menggunakan, sering mendengar, tapi mungkin kita coba gali apakah arti dari introspeksi itu gitu ya. Nah, ini kalau menurut KBBI, saya mengambil dari KBBI, kata introspeksi itu adalah peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri, baik itu perbuatan ataupun sikap atau kelemahan kita, kesalahan ataupun kemampuan kita gitu ya, dan semua tentang kita lah gitu ya. Jadi koreksi terhadap itu gitu, atau dalam istilah lebih singkatnya mawas diri gitu. Dan kalau saya mengambil arti kalau introspeksi itu, kalau dalam bahasa saya itu introspeksi itu dalam satu kata itu berkaca ya, berkaca. Berkaca untuk apa ya, ini untuk perbuatan kita, untuk sikap kita, untuk ucapan kita, apakah ucapan kita itu ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain, apakah itu menyinggung perasaannya atau bahkan mungkin menyakiti perasaannya seperti itu. Nah, jadi koreksi lah intinya ya, mawas diri gitu. Atau mungkin dalam kata lain juga ada yang mengatakan muhasabah diri kayak gitu ya. Nah, introspeksi itu penting nggak sih gitu ya. Nah, ini ada ayat gitu ya di dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Nah, di sini artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau di akhirat gitu ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sahabat BSI semuanya, di sini ada kata yang saya tebalkan ya, hendaklah setiap diri memperhatikan. Kata memperhatikan ini berarti apa? Nah, itu kan berarti kita harus mengevaluasi gitu ya, mengkoreksi gitu.
mengkoreksi. Di sini Allah telah memerintahkan hendaklah setiap diri, berarti setiap orang gitu, setiap orang itu harus melakukan evaluasi terhadap dirinya. Apalagi kalau misalkan karena kita Muslim dan panduan atau pedoman hidup kita itu kan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu artinya ketika sesuatu sudah ada di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, berarti itu sangat penting ya, sangat penting untuk kita kaji gitu dan untuk kita jalankan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Tidaklah melangkah kaki seorang anak Adam di hari kiamat sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara tentang umurnya. Pertama, itu umurnya dihabiskan untuk apa. Jadi kita itu kalau misalkan ya sejauh ini gitu ya, kita tahu umur kita sampai sekarang itu udah berapa puluh tahun tuh gitu. Nah itu kita selama itu tuh kita habiskan buat apa aja nih gitu. Coba kita evaluasi gitu, apakah kita lebih banyak menggunakan atau menghabiskan umur kita itu untuk melakukan hal yang bermanfaat atau bahkan mungkin hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Nah, mari kita ini gitu kaji gitu atau kita coba koreksi gitu diri kita. Kalau misalkan ternyata kita lebih banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat, berarti ayo kita jangan langsung berhenti ya. Kalau langsung berhenti kayaknya susah gitu. Mungkin coba kita kurangi perlahan kayak gitu hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Nah, kemudian tentang masa muda yang kedua, untuk apa digunakan? Nah, karena manusia itu nggak akan selamanya muda gitu ya, akan menemui masa tua gitu, dan itu kalau Allah kasih kesempatan untuk tua ya gitu, karena yang namanya umur itu kan kita nggak tahu kapan kita bakalan dipanggil gitu, karena kematian itu kan sangat dekat ya dengan kita, entah kapan kita akan dipanggil gitu, entah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin 1 bulan lagi, atau mungkin dalam waktu dekat ini mungkin 1 menit ke depan, 1 detik ke depan kan kita nggak tahu ya, itu sangat dekat banget dan kita nggak tahu itu kapan. Jadi mari kita manfaatkan masa muda kita gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tentang hartanya. Nah, kita punya harta itu diperoleh dari mana? Apakah harta itu kita peroleh dengan cara yang halal? Apakah harta itu diperoleh dengan cara yang benar gitu, yang Allah ridhoi gitu kan? Terus kita sudah dapat hartanya, kita habiskan buat apa? Apakah kita ada mengalokasikan untuk sedekah atau berbagi dengan orang lain gitu, atau mungkin kita habiskan untuk foya-foya atau belanja-belanja gitu ya, di Shopee, di Lazada atau di Tokopedia gitu. Nah itu kita pertanyakan lagi tuh, harta kita itu dihabiskan kemana tuh gitu ya. Nah kemudian yang keempat, yang terakhir tentang ilmu. Untuk ilmunya untuk apa dimanfaatkan. Nah itu ilmu kita itu apa yang kita miliki itu kita udah menggunakannya untuk hal yang baik enggak gitu. Misalkan kita kan di dunia IT ya, nah misalkan yang jago-jago coding nih, apakah menggunakan codingannya ilmu codingnya itu untuk hal yang bermanfaat atau tidak gitu, atau kan ada yang memanfaatkan kejeniusannya mungkin untuk jadi hacker atau apa gitu, merentas situs orang, mengambil data gitu, itu kan hal yang tidak bermanfaat ya gitu. Kalau di BSI sendiri kan insya Allah ya bermanfaat ilmunya gitu. Jadi itu kira-kira untuk yang ada di hadis. Nah, kemudian bahkan ada satu kisah yang menurut saya menarik gitu ya. Itu kisahnya itu dari siapa itu, kalau nggak salah Ar-Rabi bin Haitsam. Jadi dia itu kalau misalkan lagi malas beribadah nih gitu ya, lagi malas beribadah, dia itu untuk mengingatkan dirinya bahwa hidupnya itu nggak selamanya di dunia gitu ya, agar dia itu terus semangat untuk beribadah, itu dia sampai-sampai menggali kayak semacam lubang kuburan gitu di dalam rumahnya. Jadi dia kalau misalkan lagi lagi malas-malasan tuh ibadahnya, dia coba tuh masuk ke kuburan itu, terus dia
diam di sana, mungkin dia bermuhasabah gitu ya, mengevaluasi dirinya, terus dia kan jadi ingat, oh iya nanti suatu waktu itu saya bakalan jadi penghuni ini nih gitu. Jadi dia semangat lagi tuh untuk beribadah gitu. Nah mungkin kita juga kalau se ekstrim itu kita berani nggak ya? Kayaknya nggak berani ya. Tapi mungkin kita coba amati hal-hal yang lainnya mungkin untuk motivasi kita agar kita terus melakukan hal yang baik gitu ya. Selanjutnya, nah ini alasan kenapa nih kita perlu berintrospeksi gitu ya. Nah, yang pertama itu bisa untuk lebih mengenal dan menghargai diri sendiri gitu ya. Nah, mengenal dan menghargai diri sendiri. Misalkan kita itu kan kadang ada orang yang tidak mengenal diri sendiri. Kita itu orangnya kayak gimana sih gitu, nggak tahu gitu ya. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu tahu diri kita itu seperti apa kayak gitu. Jadi kita tahu kedepannya itu akan melakukan untuk hal-hal yang perlu dan tidak perlu kita lakukan itu akan jelas gitu. Misalkan nih kalau misalkan ada kan orang yang misalkan atau inilah membicarakan terkait misalkan perempuan nih. Kalau perempuan itu biasanya ketika memasuki masa-masa menstruasi itu biasanya kan agak sensitif ya dia itu. Sensitif, kadang suka marah-marah tiba-tiba gitu kan, moodnya naik turun kayak gitu, tiba-tiba senang, tiba-tiba juga emosian kayak gitu. Nah itu kan salah satu ini ya kalau misalkan kita tidak mengenali diri itu nanti ketika setiap bulan berarti ketika fasenya datang itu kan karena dia tidak mengenali dirinya otomatis dia nggak akan tahu cara memperlakukan dirinya gitu. Misalkan kalau misalkan lagi sensitif itu ada orang yang ngomong aja padahal itu bukan menyinggung gitu, misalkan bercanda doang tapi dia merasa tersinggung kayak gitu. Nah kalau misalkan kita udah kenal nih, oh diri kita itu ternyata sensitif nih kalau misalkan udah mendekati mau datang bulan misalkan, berarti kita baiknya membatasi diri untuk tidak banyak berkomunikasi dulu dengan orang gitu, karena merasa mudah terpancing, mudah emosi, mudah tersinggung kayak gitu. Jadi kita itu bisa tahu gitu apa yang akan kita kita lakukan kayak gitu. Kemudian selanjutnya memahami makna dari sebuah kejadian dengan lebih baik. Nah, misalkan nih kayak kita emosi gitu ya tadi terkait yang kita emosian atau sensitif gitu. Nah berarti karena kita udah tahu tuh kayak gitu, nah di sini berarti ya sebisa mungkin kita jangan bisa menghindari hal-hal yang membuat kita emosi kayak gitu. Jadi intinya tuh kayak memaknai dari sebuah kejadian itu apa yang udah pernah terjadi itu kita coba tidak melakukan hal itu lagi gitu. Kalau misalkan itu sesuatu hal yang salah, kita tidak melakukannya lagi. Kemudian lebih bijak dalam menyelesaikan masalah, seperti yang tadi saya sudah ceritakan. Berarti tadi kalau misalkan sensitif, ketika lebih sensitif, berarti kedepannya kalau misalkan kita lagi ada misalkan di kerjaan perlu diskusi atau perlu pemecahan masalah, berarti itu kita mencoba mencari waktu yang lebih yang lebih tenang lah gitu, yang tidak mudah emosian kayak gitu. Misalkan hari ini lagi emosian mungkin bisa besok gitu, atau dengan cara-cara yang lain lah gitu. Kita bisa mencari cara lain untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian memiliki kehidupan yang lebih baik karena dapat mengontrol diri. Nah, memiliki kehidupan lebih baik berarti ya itu tadi, kalau misalkan kita udah tahu kita sensitifan gitu kan, emosian, kalau pada waktu tertentu itu kita kan bisa tahu ya lebih mudah untuk mengontrolnya gitu. Jadi kan itu berdampak kepada
kehidupan kita bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Bayangkan aja kalau misalkan kita terus-terusan kayak gitu ya, terus-terusan mohon maaf, bukan terus-terusan, maksudnya kita itu tidak menyadari diri sendiri, otomatis kan itu akan berulang tuh sensitifnya dan kita tidak tahu cara membatasi diri gitu. Jadi akhirnya kan orang lain tersinggung, orang lain tidak enak kayak gitu kan. Jadinya kan kehidupan kita bukannya menjadi lebih baik kayak gitu ya, tapi itu memperumit kehidupan kita gitu. Kemudian lebih berempati dan toleran. Nah, ketika kita mencoba berintrospeksi itu kan kita tahu tuh, jadi kita nggak mudah judgement ya. Misalkan karena tadi kita udah berintrospeksi, oh iya ketika saya PMS gitu, saya sensitifan. Ketika ada orang yang sensitif juga berarti kepada kita, misalkan kita lagi berbicara baik-baik, terus dia tiba-tiba ngegas gitu, ngomongnya nggak enak gitu. Kan kalau misalkan kita udah pernah berintrospeksi gitu kan, oh kenapa ya dia gitu, enggak, kenapa sih dia kayak gitu, kan nggak beda ya ininya tuh, bahasa yang keluar dari kita juga. Jadi kenapa ya dia, oh apa dia lagi PMS juga ya gitu. Jadi kita bisa lebih berempati gitu. Oh ya mungkin dia juga lagi ada masalah atau mungkin lagi PMS kayak gitu. Jadi kita bisa lebih berempati terhadap orang lain gitu. Jadi nggak langsung judgement gitu kan. Nah, kemudian di sini terkait introspeksi juga kita perlu ini ya, baiknya itu lebih banyak berintrospeksi itu ke diri sendiri gitu ya. Jangan kadang kita itu fokusnya itu kepada orang lain gitu. Orang lain melakukan kesalahan sedikit aja, wah tahu kita kan sadar, ih dia kayak gini, ih dia kayak gitu gitu kan. Padahal yang ada di dalam diri kita mungkin lebih besar ya, yang perlu diperbaiki gitu. Nah, ada pepatah yang mengatakan yang gajah di pelupuk mata tak terlihat, tapi semut di seberang laut terlihat gitu ya. Jadi gajah di pelupuk mata berarti kan itu mungkin yang ada di dalam diri kita gitu ya, itu nggak terlihat gitu kan, tapi semut yang kecil gitu ya yang ada di seberang laut itu bisa terlihat. Kesalahan orang lain yang sedikit aja gitu ya, itu bisa terlihat gitu. Nah itu ada baiknya kita tuh jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak melihat kesalahan orang lain, tapi coba kita melihatnya ke dalam diri kita dulu kayak gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan kita sudah mencoba menilai diri kita, memahami diri kita, kita akan bisa lebih baik lagi di dalam bersikap, di dalam bermasyarakat seperti itu. Nah, kemudian, ini tips untuk melakukan introspeksi gitu ya. Nah, yang pertama ini berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Berdamai dengan diri sendiri itu misalkan gini, kita itu kan yang namanya manusia itu tidak akan pernah luput dari kesalahan gitu ya. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Entah apa itu kesalahannya, tapi yang jelas kita pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, kita coba memaafkan diri gitu ya, memaafkan diri sendiri untuk apa yang pernah kita lakukan gitu. Jadi jangan terus-terusan ngerasa bersalah terus kayak gitu. Ingat aja bahwa Allah aja yang maha segala-galanya, yang maha berkuasa, yang maha memiliki segalanya aja, Allah itu mau memaafkan hamba-hambanya gitu kan. Nah, berarti diri kita juga yang bukan apa-apa gitu ya, harus belajar memaafkan diri sendiri. Dan di sini sangat penting ketika kita memaafkan diri sendiri, tentu kita harus menyeimbangkannya dengan diri kita itu harus mulai memperbaiki diri juga ya. Misalkan kesalahannya apa di masa lalu, berarti oh ya berarti kita tidak boleh melakukan itu lagi kayak gitu. Jadi memaafkan sambil kitanya itu berjalan menuju ke arah yang lebih baik kayak gitu. Kemudian yang kedua, sadarilah kelemahan diri sendiri kayak gitu ya. Kadang ada orang-orang yang dia itu nggak mau mengakui bahwa dirinya itu lemah gitu, bahwa
saya mampu kok untuk ini, saya bisa kok untuk melakukan ini, kayak gitu kan. Saya nggak bersalah kok gitu. Dia bahkan tidak mau mengakui kesalahannya gitu. Kadang ada orang-orang yang jenisnya seperti itu gitu ya. Nah itu kalau kita tidak mau menurunkan ego kita dan tidak mau mengakui itu, nanti itu akan sulit tuh untuk melakukan introspeksinya gitu. Jadi sebisa mungkin harus mencoba mulai menurunkan egonya dulu, dan kita menyadari serta mengakui bahwa oh iya, ternyata saya itu lemah di dalam hal ini, oh iya ternyata saya kurang di dalam hal ini, sehingga nanti kita tahu oh kelemahan saya itu ini ya gitu. Berarti nanti ke depannya saya harus mempelajari tentang ini gitu kan. Jadi apa yang menjadi kelemahannya itu berarti nanti bisa dicari tahu untuk diperbaiki kayak gitu untuk kedepannya. Nah kemudian yang ketiga itu ada mawas diri dalam setiap aspek kehidupan. Nah mawas diri ini sama sih ya, kita harus sadar diri gitu ya dalam setiap kehidupan, entah misalkan di dalam pekerjaan atau dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Jadi kita coba untuk menyadari dan menempatkan diri kita itu kita itu misalkan nih di kantor saya sebagai UX designer kayak gitu. Berarti pekerjaan saya tentang apa kayak gitu kan. Nah, misalkan saya punya jadwal untuk agenda untuk rapat, misalkan laporan progres. Nah berarti saya kalau mawas diri kan berarti oh ini tugas saya harus diselesaikan kayak gitu kan, sehingga nanti ketika diskusi apa yang akan didiskusikan itu udah clear gitu, seperti itu. Kemudian yang keempat, jalani proses menuju pribadi yang lebih baik. Itu tadi berkaitan ya dengan yang tadi setelah memaafkan diri sendiri, terus kita mengakui apa kekurangan dan kelemahan kita, dan kita mencoba mawas diri, lalu kita menjalankannya dengan cara yang baik kayak gitu ya. Setelah tadi tahu apa yang kurang dari kita coba jalani untuk menjadi lebih baik itu. Kemudian yang selanjutnya itu tidak menutup diri dari masukan orang lain. Nah ini penting banget nih untuk kita tuh jangan menutup diri gitu. Kalau misalkan ada orang yang memberikan saran atau kritik gitu ya, itu jangan merasa bahwa kita berada di bawah mereka gitu. Ya mungkin iya gitu, tapi maksudnya jangan merasa kalau misalkan ada orang yang mengkritik atau memberi saran itu kita lemah kayak gitu. Justru kita harus berterima kasih, berarti kan kita itu kurang di sini ya. Jadi kita tahu apa yang harus kita perbaiki gitu. Jangan sampai kalau ada yang memberikan saran itu kita nggak terima gitu. Pada akhirnya nanti kita tidak akan berubah, nanti kita bakalan gitu-gitu aja kayak gitu. Nggak akan berkembang gitu, nggak akan bertumbuh. Nah, selanjutnya yaitu menghargai proses memperbaiki diri. Jadi misalkan nih ketika kita akan mencoba memperbaiki diri, misalkan contohnya ada yang sholatnya nggak ini ya, misalkan nggak masih belum lengkap gitu ya, 5 waktunya masih terlewat-lewat gitu. Itu kan prosesnya berarti mungkin nanti bakalan nggak bakalan langsung tepat waktu terus gitu. Mungkin nanti akan ada masa di mana dia masih telat kayak gitu. Ya nggak apa-apa gitu, tapi ya harus terus diperbaiki gitu. Jadi apapun prosesnya ya kita tetap hargai itu gitu. Atau misalkan orang yang misalkan ingin berhenti merokok kayak gitu ya. Nah itu mungkin untuk berhenti merokok itu nggak bisa langsung, misalkan saat ini tuh merokok sehari bisa sampai 2 bungkus atau 3 bungkus gitu ya. Ada juga tuh yang kayak gitu. Tapi itu katanya susah kan untuk berhenti langsung gitu. Nah itu ya nggak apa-apa gitu, nggak perlu langsung sekaligus gitu. Nanti
malah bisa kembali lagi gitu. Mungkin sehari, 2 hari, atau sebulan itu bisa gitu. Tapi nanti mungkin bisa balik lagi gitu. Karena ya itu prosesnya drastis banget kayak gitu kan. Nah itu proses yang drastis itu mungkin kurang baik ya gitu. Karena kalau kata Mas Sigit itu ini ya, continuous improvement gitu ya. Jadi sedikit-sedikit gitu. Allah juga kan lebih menyukai sesuatu yang sedikit tapi continue gitu ya. Nah mungkin di dalam memperbaiki diri kita juga mungkin kita belum bisa langsung 100% langsung baik banget kayak gitu. Tapi mungkin sedikit-sedikit gitu. Yang penting kita continuous gitu ya, continue untuk melakukannya. Dan yang terakhir yaitu jangan menyalahkan diri sendiri, yaitu tadi ketika misalkan kita tadi misalkan sedang berusaha untuk berhenti merokok gitu kan. Misalkan udah di tahap sehari itu udah sanggup cuma satu batang gitu ya. Terus dia itu malah satu hari itu mungkin karena dia stres terus dia merokok terus itu. Nah, terus dia kan kayak menyalah-nyalahkan terus, aduh kenapa saya gini gitu. Ya jangan kayak gitu juga gitu. Nggak apa-apa merasa bersalah tapi yuk mulai aja lagi gitu dari awal gitu. Kalau misalkan gagal ya ulangi lagi. Gitu. Jadi istilahnya itu nggak ada yang namanya gagal ya gitu. Mungkin hanya perlu waktu aja kayak gitu kan. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mencoba membahas terkait apa itu introspeksi, setelah itu kita coba gali lagi yang selanjutnya yaitu tentang resolusi. Nah, teman-teman semua ketika mendengar kata resolusi itu kira-kira apa nih yang terpikirkan? Mungkin ketika mendengar kata resolusi ada yang berpikir tentang wah tahun baru, wah perayaan tahun baru kayak gitu ya, kembang api kayak gitu kan, atau mungkin tuntutan sesuatu hal yang capaian-capaian yang harus diselesaikan kayak gitu. Nah, mungkin hal-hal itu ya yang terpikirkan. Nah, coba kita masuk secara pengertiannya apa? Kok ngelag ya? Nih, saya ambil juga dari KBBI nih. Kalau dari KBBI katanya resolusi itu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat yang nantinya ada pernyataan tertulis, kemudian biasanya itu berisi tuntutan tentang suatu hal. Jadi kalau saya baca tentang pengertiannya di KBBI ini kayaknya ini ya, saklek banget gitu, tuntutan yang benar-benar harus gitu ya. Nah, tapi saya ingin mencoba saya ingin mencoba menjelaskan resolusi berdasarkan pendapat saya gitu ya. Jadi kalau untuk menurut pendapat saya itu, kalau secara singkatnya resolusi yang ingin saya sampaikan itu adalah harapan yang sungguh-sungguh dari diri seseorang yang ingin dicapai gitu. Jadi harapannya itu benar-benar sungguh-sungguh gitu untuk dicapai. Nah, di sini tadi kan ada juga yang sebelumnya sempat saya singgung bahwasannya resolusi itu tadi berkaitan kayak perayaan malam tahun baru, kembang api dan lain sebagainya gitu ya, sehingga ketika mendengar resolusi itu ada sebagian mengatakan ada sedikit kontroversi bahwa resolusi itu nggak boleh kayak gitu ya, apalagi muslim gitu. Nah, jadi boleh nggak sih seorang muslim itu membuat resolusi gitu ya? Nah, kalau tadi dari saya pribadi kan mengartikan resolusinya itu bukan sesuatu hal yang kayak perayaan tahun baru atau misalkan merayakan dengan kembang api dan lain sebagainya ya. Tapi ada juga sih yang kayak resolusi itu pokoknya saya di tahun depan nanti kalau misalkan saya bisa mencapai ini, saya bersumpah misalkan akan melakukan apa gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang kayak gitu ya yang sebaiknya yang membuat resolusi itu tidak diperbolehkan gitu. Tapi coba saya artikan dari
diri saya pribadi, saya tidak ingin mengartikan resolusi sebagai yang seperti itu, tapi resolusi yang benar-benar harapan atau cita-cita atau keinginan yang ingin kita capai gitu, dan itu diniatkan karena Allah dan kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya kayak gitu ya. Itu yang ingin saya bahas resolusi. Nah, ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan seperti ini nih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, lalu mengerjakannya, Allah tuliskan di sisinya 10 kebaikan, hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Dan barang siapa berniat buruk, namun tidak jadi, Allah tuliskan sebagai kebaikan juga tuh. Kemudian barang siapa berniat berbuat kesalahan, kemudian mengerjakannya, maka Allah akan menuliskannya sebagai satu kesalahan. Nah, dari hadis ini itu betapa Allah itu baik banget ya. Baik bangetnya itu kita baru niat loh, baru niat berbuat baik, Allah itu udah tulis satu kebaikan kayak gitu kan. Kalau kita udah niat terus melakukannya, Allah kasih itu berkali lipat gitu kan ganjarannya. Nah itu kan baik banget ya ketika baru niat aja gitu, itu udah satu dilakukan malah berkali-kali lipat gitu ya kebaikan yang dikasih kepada kita. Terus kalau misalkan kesalahan, kalau nggak dikerjakan niat buruknya itu malah jadi kebaikan untuk kita gitu loh. Tapi ketika malah ketika melakukan kesalahan itu Allah nggak mencatatnya sebagai kesalahan yang sebanyak-banyaknya dan berkali lipat, tapi cuma satu. Itu baik banget kan Allah. Nah kalau dari hadis ini saya mengambil hikmahnya bahwasannya ketika menulis kebaikan berarti Allah itu udah ini ya, udah mencatat sebagai kebaikan. Berarti kalau kita hubungkan tadi dengan resolusi, saya rasa sah-sah aja ketika kita membuat resolusi gitu ya. Asalkan tadi yang mungkin kita perlu perhatikan dan perlu kita menjadi fokusnya di awal niat kita dan juga tindakannya seperti apa gitu. Niat untuk resolusi itu apa dan tindakannya bagaimana. Nah, niat itu kan apa yang kita pikirkan gitu ya. Sedangkan tindakan itu ya implementasi dari apa yang kita pikirkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat resolusi yang baik, yang insya Allah kan Allah juga meridhoi ya kalau misalkan dari hadis ini seperti itu. Nah, kemudian ini nih, terus gimana nih cara membuat resolusi gitu ya. Nah, pertama kita lakukan evaluasi dulu dari kalau misalkan kita sebelumnya pernah membuat resolusi gitu ya di tahun sebelumnya atau di waktu sebelumnya, coba kita evaluasi kira-kira dari resolusi yang kita buat itu seperti apa, apakah udah tercapai ataukah ada yang masih in progress gitu ya kalau bahasa ini maksudnya masih dalam tahap pencapaian kayak gitu, belum mencapai goal. Terus ada juga yang mungkin belum tercapai gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan udah tercapai itu kira-kira apa nih yang membuat itu bisa tercapai, dan kalau misalkan itu tidak tercapai, apa nih yang membuat itu tidak tercapai gitu. Coba kita evaluasi kayak gitu. Ketika kita melakukan evaluasi itu kan kita ini nggak tercapai ternyata karena kitanya mungkin kurang fokus nih mengerjakannya, berarti nanti kedepannya kita harus lebih fokus kayak gitu. Nah, kemudian tadi terkait evaluasi seperti yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya, itu ada untuk tips-tipsnya untuk melakukan introspeksi gitu ya, evaluasi. Nah, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua ada membuat resolusi yang spesifik. Nah, ketika kita menyusun sebuah resolusi, baiknya kita bikin resolusinya itu yang spesifik itu. Ada yang dinamakan konsep SMART gitu ya. SMART itu S-nya spesifik gitu. Keduanya M itu measurable.
terus A-nya achievable, terus R-nya itu relevan, dan yang T-nya itu time bound gitu ya. Nah, yang pertama spesifik gitu. Spesifik itu berarti kita harus lebih apa namanya? Terima kasih, Pak. Spesifik itu jelas gitu. Jadi maksudnya misalkan nih sebagai contoh, saya mau menyelesaikan backlog sebanyak-banyaknya, contohnya kayak gitu. Ini kalau resolusi itu kan bisa kalau kita coba bagi gitu ya, bisa kita resolusi itu tidak hanya sesuatu yang ingin kita capai dalam jangka waktu panjang gitu ya. Kita bisa membagi resolusi itu bisa menjadi 3 bagian gitu. Resolusi jangka pendek, resolusi jangka menengah, dan juga resolusi jangka resolusi jangka panjang kayak gitu ya. Nah, tadi misalkan kalau misalkan di BSI misalkan resolusinya saya ingin menyelesaikan backlog sebanyak-banyaknya, itu kan nggak spesifik ya gitu. Sebanyak-banyaknya itu segimana gitu kan. Tapi coba kalau misalkan lebih spesifik itu, oh saya mau menyelesaikan backlog, misalkan untuk PHCM itu misalkan untuk mengelola kepegawaian itu pencatatan data kepegawaian, itu untuk menu misalkan untuk fitur update datanya itu dalam waktu 1 bulan kayak gitu kan. Nah itu kan spesifik ya, apa yang mau dikerjakannya, waktunya juga kayak gitu kan. Terus yang kedua tadi SM ya, M itu measurable, terukur, yaitu tadi kalau terukur itu berarti kira-kira dalam misalkan tadi backlog itu mengelola fitur untuk mengelola data kepegawaian. Mengelola data kepegawaian itu kan ada nanti fitur update-nya tambah misalkan, terus hapus gitu ya, atau apalagi ya view kayak gitu. Nah itu kan bagian-bagiannya tuh. Nah itu bisa misalkan dalam sebulan itu kan bisa kita minggu pertama menyelesaikan update-nya, misalkan minggu kedua kita menyelesaikan edit-nya, yang ketiga misalkan hapus, yang terakhir misalkan view gitu. Nah itu kan terukur ya, jadi apa-apanya itu bisa diukur. Jadi ketika mengatakan fitur pengelolaan data kepegawaian berarti yang 4 itu gitu kan. Kayak gitu. Terus SMA achievable itu berarti dapat dicapai. Kira-kira kalau dapat dicapai berarti kita membuat resolusinya itu yang sekiranya memang nggak muluk-muluk gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa gitu, asalkan itu masuk akal aja sih gitu. Tapi ya kalau misalkan baiknya itu yang seminimal mungkin bisa kita capai aja dulu. Terus SMAR relevan misalkan relevan itu berhubungan gitu ya, maksudnya berkaitan dengan apa yang ingin dicapai. Misalkan tadi ingin menyelesaikan fitur untuk data ini ya, pengelolaan data kepegawaian. Berarti yang harus kita lakukan ya menyelesaikan semua itu gitu kan. Bukan kita malah menyelesaikan, kita berarti yang kita pelajari perlu proses bisnis tentang kelola data kepegawaian itu seperti apa, terus misalkan dari sisi codingnya bagaimana, kayak gitu-gitu kan. Nah itu kan relevan, bukan malah kita itu mau mengembangkan fitur kepegawaian, tapi kita malah mempelajarinya misalkan fitur yang berada di akademik misalkan, itu kan nggak relevan ya gitu. Jadi apa yang kita lakukannya itu harus yang mendukung kita untuk mencapai tujuan kita. Terus yang terakhir T-nya itu time bound, itu artinya mungkin lebih gampangnya itu deadline gitu ya, batas waktu gitu yang ingin kita tetapkan gitu. Nah itu penting banget tuh, menetapkan batas waktu gitu. Jangan sampai saya mau menyelesaikan fitur ini secepatnya itu kan seberapa lama kayak gitu, sehari 2 hari gitu, atau secepatnya itu apakah 1 bulan gitu. Nah itu kan harus benar-benar ada jelas gitu, spesifik tadi ya,
untuk waktunya. Kemudian yang selanjutnya menuliskan resolusi yang ingin dicapai. Nah, ini ada baiknya kita tuliskan gitu. Tadi setelah kita evaluasi, terus kita coba buat lagi tuh resolusinya yang lebih spesifik. Nah, apa yang ingin kita buat itu coba kita tuliskan gitu. Karena dengan menulis itu, kalau kita tuliskan itu bisa mengingatkan kita gitu. Karena manusia itu, ya bukan manusia sih, mungkin khususnya saya itu mudah lupa, susah ingat gitu. Jadi ada baiknya apa yang ingin dicapai itu dituliskan aja gitu. Jadi itu akan membantu kita untuk mengingat lagi ketika kita lupa. Kemudian membuat target. Nah ini ada kaitannya juga dengan yang tadi konsep SMART gitu ya. Jadi kita buat target-targetnya untuk misalkan kita mau bikin berapa tuh resolusinya, misalkan ada 5 gitu ya yang ingin dicapai gitu. Nah yang 5 itu kita bikin target tuh, misalkan untuk yang pertama itu misalkan waktunya target penyelesaiannya misalkan 1 bulan ke depan. Terus yang kedua nanti berapa lama kayak gitu. Jadi ada target-targetnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada komitmen. Komitmen ini ya berkaitan dengan ya kadang kita tuh semangat di awal gitu ya. Semangat di awal tapi nanti di tengah-tengah ketika ada kesulitan, capek udahlah, males kayak gitu, berhenti. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi kita coba komit gitu dengan apa yang sudah kita putuskan kayak gitu ya, dengan apa yang sudah kita tuliskan, apa yang ingin dicapai itu. Nah ini nanti ada hubungannya dengan yang poin 6 nih, dukungan orang sekitar. Nah kita biar bisa komit gitu ya, nah kita coba cari dukungan dari orang sekitar. Mungkin bagi yang teman-teman yang sudah memiliki pasangan mungkin bisa mendapatkan dukungan dari pasangannya kayak gitu, atau misalkan yang belum punya pasangan bisa pada temannya atau keluarganya seperti itu. Jadi dukungan orang sekitar itu sangat penting ya. Jadi untuk bisa mengingatkan kita dalam mencapai tujuan dan kita bisa komit dengan itu. Kemudian yang selanjutnya catat keberhasilan. Nah nanti kalau misalkan kita udah bikin tuh resolusi, udah berjalan, terus misalkan udah ada nih pencapaiannya, nah itu kita coba catat kayak gitu. Tujuannya buat apa ya, semoga dengan itu tuh bisa lebih memotivasi kita, oh ini ternyata kita udah sampai sejauh ini ya gitu. Ternyata kita bisa nih mencapai target-target ini di dalam waktu kurun sekian gitu. Jadi kedepannya ketika kita akan membuat resolusi yang baru, kita itu bisa menjadi gambaran untuk kedepannya lagi kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu beri hadiah untuk diri sendiri. Nah ini penting banget nih teman-teman, kalau untuk memberi hadiah, jadi kita itu harus mengapresiasi diri gitu ya, mengapresiasi diri sendiri bahwa ketika kita mencapai sesuatu, apresiasinya macam-macam ya, tiap orang kan beda-beda ya yang disukainya. Misalkan bisa kita memanjakan diri, misalkan pergi berlibur gitu sehari gitu ya, atau misalkan bisa berbelanja kayak gitu ya. Kalau ini mungkin bisa beli es krim gitu ya, itu sebagai hadiah untuk capaian-capaian kita gitu. Atau mungkin bisa pergi ke salon atau kemana gitu ya, touring atau camping atau apapun itulah. Jadi berikan hadiah untuk diri sendiri. Terus kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin saya nggak suka tuh yang kayak gitu-gitu, saya sukanya kerja gitu, ya udah mungkin hadiahnya kerja aja kayak gitu. Nggak perlu berlibur. Jadi ya karena kita yang tahu tentang diri kita, jadi silakan apresiasi diri kita dengan cara kita sendiri. Nah kemudian nanti silakan teman-teman coba renungkan, ya termasuk saya juga, mari kita coba berintrospeksi ya. Kira-kira apa saja yang sudah pernah kita capai di tahun ini gitu ya, dari awal tahun sampai sekarang akhir tahun, itu apa aja nih yang udah kita lakukan, apa aja yang udah kita capai, dan apa aja yang belum kita lakukan nih gitu untuk mencapai tujuan kita. Nah kira-kira silakan direnungkan masing-masing gitu ya, dan silakan apa resolusinya untuk waktu yang akan datang. Nah
ini sedikit saya ingin sedikit berbagi ke teman-teman. Saya juga ingin coba mengevaluasi gitu ya diri saya selama berada di BSI. Kira-kira apa saja nih yang udah saya dapatkan gitu ya di BSI. Banyak sih ini, tapi cuma beberapa aja ya. Salah 1, 2, 3, 4, 6. Salah 6-nya gitu yang saya dapatkan, dan mungkin masih banyak lagi yang saya dapatkan tapi tidak saya tuliskan di sini. Tapi ini garis besarnya yang 6 ini. Pertama yang saya dapatkan selama di BSI itu ada tentang ilmu UI UX, tentu saja itu ya, karena saya di sini sebagai UI UX designer juga otomatis ilmu itu yang sangat penting untuk saya kuasai gitu ya. Nah, jadi di sini saya belajar banyak hal tentang UI UX gitu. Kalau saya ingat dulu awal-awal kesini itu dulu waktu interview ya sama Pak Khalid kalau nggak salah. Waktu itu ditanya portofolionya apa gitu, ada nggak portofolio, kayaknya waktu itu saya benar-benar baru gitu ya untuk di dunia ini, jadi belum punya portofolio sama sekali Pak gitu. Nah tapi alhamdulillah BSI memberikan kesempatan saya untuk berkarya di sini gitu sambil saya belajar tentang ini gitu ya. Jadi itu yang saya dapatkan banyak sih tentang UI UX, pengetahuan yang saya sebelumnya belum dapatkan kayak gitu. Nah, di sini saya dapatkan gitu. Entah itu dari ilmu desainnya gitu, untuk ternyata untuk membuat UI UX itu harus mengerti proses bisnis, harus gini, harus gitu, ada testingnya segala macam. Nah, itu banyak hal lah yang kalau misalkan mungkin diceritakan mungkin lebih panjang lagi gitu. Terus kedua itu ada QA atau quality assurance, itu ya berhubungan dengan testing ya. Sedikit banyaknya karena di sini belum ada QA tester gitu ya. Jadi di sini saya juga belajar bagaimana ketika sistem itu akan dirilis, kemudian sebelum dirilis itu ya harus ditesting dulu gitu ya. Nah itu di situ saya belajar tuh gimana testing itu kayak gitu. Terus apa-apa aja yang harus saya perhatikan ketika melakukan testing kayak gitu ya. Walaupun memang masih testing manual kayak gitu ya. Dan ya sedikit-sedikit kemarin sempat dapat ilmunya juga tuh ada dari teman-teman yang sharing tentang automation gitu ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya skill komunikasi nih kan, komunikasi. Saya masih ingat ketika awal-awal bergabung di sini itu, jadi kalau di HCM itu selalu ada setiap bulan itu di akhir sprint itu ada laporan progres gitu ya ke ke stakeholder, dan itu biasanya sesekali kadang dihadiri oleh direktur DSDM-nya gitu. Itu waktu itu kalau misalkan mau diskusi itu agak deg-deg takut gitu kan, tapi ya karena udah lumayan lama tuh sudah jadi terbiasa juga, jadi dengan memperhatikan teman-teman kalau presentasi kayak gini, kalau menyampaikan materi kayak gini gitu. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman semua di sini tentang komunikasi. Kemudian selanjutnya tentang front end dan back end, mungkin ini sangat sedikit banget sih saya paham tentang ini, tapi yang sedikit ini membantu saya untuk memahami ketika saya membantu saya sekali ketika melakukan desain gitu ya, membuat sebuah desain. Jadi kalau dulu bikin desain tuh ya udah asal aja gitu. Kalau sekarang itu lebih ke ini dari sisi front end-nya atau back end-nya kira-kira memungkinkan nggak ya gitu. Jadi ada, kalau secara teknis mungkin saya tidak ada kemampuannya itu enggak banyak kayak gitu ya. Tapi mungkin secara pemahaman front end dan back end-nya itu adalah yang saya dapatkan di sini kayak gitu ya. Yang membantu saya di dalam menyelesaikan sebuah desain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada, nah di sini tuh karena memang mungkin lingkungan ya di sini Universitas Islam gitu ya, orang-orangnya ya Muslim semua gitu. Jadi teman-teman juga dari cara berbicara, dari bersikap itu ya baik gitu ya, dan ya cara bersikap kepada orang yang lebih dewasa kayak gitu. Nah kalau di sini saya rasa ada banyak
dari teman-teman semua yang memberikan contoh yang baik gitu ya, bagaimana untuk beradab kayak gitu. Dan ilmu keislaman tentu saja di sini juga ya paling enggak setiap hari Senin gitu ya, yang rutinnya gitu. Kemudian dari tiap hari Kamis juga selalu ada tuh kultum-kultum gitu kan yang membahas tentang ilmu keagamaan kayak gitu kan. Atau bahkan di dalam, saya rasa di dalam apa namanya di BSI sendiri memang dalam setiap hal kita mencoba untuk mengkaitkannya dengan Islam kayak gitu ya, dengan keislaman. Jadi kita itu melakukan sesuatu tidak hanya untuk ya udah fokus untuk kerjaan yang untuk dunia gitu, tapi diselipkan juga tuh nilai-nilai keislamannya yang insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita di akhirat seperti itu ya. Jadi mungkin itu beberapa dari yang saya coba dapatkan, apa yang sobat saya share untuk yang apa yang sudah saya dapatkan selama di BSI. Masih banyak lagi yang lainnya, tapi mungkin ya terbatas waktu juga ya, dan kalau dibahas kayaknya banyak banget gitu ya. Oke, terakhir mungkin ini ada quotes yang saya suka. Pegang cermin selalu untuk melihat kesalahan diri sendiri gitu ya. Bukan selalu memegang kaca pembesar untuk melihat kesalahan orang lain. Jadi coba kita itu kalau misalkan pegang cermin kan kita melihat oh ini diri saya kayak gitu kan. Nah coba cermin itu gunakan untuk kita selain berkaca ya untuk melihat penampilan kita gitu, tapi coba kita berkaca juga lebih dalam bahwa oh diri saya ini masih ada kekurangan ini yang harus diperbaiki dan seterusnya. Dan bukan malah pegang kaca pembesar yang yaitu tadi kayak yang pepatah yang mengatakan bahwa semut yang kecil di seberang laut malah terlihat kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebaik-baiknya kita coba memperbaiki diri gitu ya. Bukan memperbaiki orang lain. Kalau memperbaiki orang lain kayaknya susah gitu ya. Coba aja dari diri sendiri dulu. Kalau misalkan diri kita sendiri sudah mulai baik, insya Allah orang lain itu akan mencoba meneladani kita gitu ya. Karena kadang ada kan orang yang keluar-keluar kayak sok-sokan ngasih tahu, memberikan nasihat, tapi dirinya tidak mencoba untuk melakukan perbaikan diri juga gitu kan. Kita tuh jadi apa sih gitu, dianya aja kan kita tuh ahli reverse gitu ya. Apa kadang orang ngomong ini kamu juga enggak gitu, kamunya aja masih gini gitu kan, suka banget ya kita kayak gitu. Jadi orang itu kan akan lebih respect ketika orang itu memberikan teladan kepada kita gitu ya. Tanpa kita mengatakan harus ini harus itu, ketika memberikan keteladanan orang akan melihat sendiri oh dia itu kayak gini, oh bagus nih gitu, bisa ditiru nih kayak gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian mungkin ada yang kurang tepat atau salah, mohon dimaafkan dan mungkin silakan bisa dikoreksi ya teman-teman. Sekian dari saya, barangkali ada yang mau didiskusikan, mungkin saya kembalikan dulu kepada Mbak Citra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.